saya butuh nama. Saya melihat begini, saya hanya melihat warna. Tetapi ketika saya meminta nama, saya akan melihat letak kesehatannya terganggu akibat apa ini? Medis atau non medis? Lalu, siapa sosok yang selama ini mengganggu dia? Lalu, sejauh mana dia mengalami sebuah abraksi ke belakangnya? Apakah ini sebuah dam? Abang cari di beberapa media ataupun dari sebuah hitung-hitungan, cuman pelaki yang tahu. Hari naas. Ternyata sesimpel itu kah untuk mengerjakan sebuah pelet? Sangat simpel. Kalau kita mengerti sebuah kultur, kalau kita mengerti sebuah rampa-rampe, jampe, hizib, dan lain sebagainya, harus paham. Ketika orang tersebut, contoh dia dengan jarak jauh, itu ke saya kan, saya punya masalah, saya ini pihak ketiga. Lalu saya pengen menyingkirkan seseorang itu. Siapa? Pasangan, mau diapakan dia? Pokoknya pengen dia. Banyak bang. Oke. Kira-kira bisa nggak Ki? Bisa. Awalnya jawab bisa dulu Bisa. nih. Lalu saya akan menawarkan beberapa media, objeknya apa. Ketika saya by phone ataupun face to face. Kenapa kamu seperti itu? Karena saya tidak puas. Lah, apa yang kamu cari? Kepuasan apa dunia? Kalau dunia menyangkut keseluruhannya, tapi hanya kepuasan, dendam pribadi kamu. Jangan kau ajak saya. Selain itu nih, yang biasanya datang ke Kidemang tuh apa selalu orang yang berumah tangga? Rumah tangga otomatis gini. Kehidupan manusia itu kan tidak jauh dari tiga, Pak. Apa tuh? Ekonomi, asmara, kesehatan. Ya, Dari tiga ini pasti saya menangani semua itu. Jadi bukan berumah tangga aja ya. Bukan rumah tangga aja. Orang baru pacaran juga ada gitu. Iya, sikat kata kita. Dan kalau boleh tahu, kalau sekarang zamannya kan agak aneh gitu ya. Ya. Apa kalau mohon maaf nih ya, ada yang sama genre juga nggak minta ke Kidemang gitu maksudnya? Genre itu kayak gimana? Ya misalnya kayak laki-laki minta untuk sama laki-laki Oh, itu banyak, Bang. Jangan salah. Nauzubillah ya maksudnya. Iya. Awal-awal saya kaget. Saya dulu kan hanya pernah mendengarkan cerita dan kisah dan tontonan gitu kan ya. Tapi setelah kesini, kok ini bukan satu orang dua orang. Ya selayani lah. Dan Kidemang terima atau Terima. tetap dibelokin kayak tadi gitu di counter? Tergantung. Kenapa tergantung Ki? Karena ada dapur yang tidak bisa kita bocorkan gitu. Oke, siap. Karena tadi kan Bang, sebuah birahi itu hawa yang tidak bisa dihilangkan Bang. Tidak bisa dihilangkan. Contoh kalau ke saya tidak jadi, dia akan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Dia akan mencari sampai habis dia uangnya. Tidak pernah tembus. Tapi saya tahu tembus atau tidak gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika rumah tangga sedang dalam keadaan yang kacau dan hampir cerai, apakah ilmu pelet bisa membantu untuk merungunkan? Harus. Ketika rumah tangga seorang itu sedang runtuh oleh pihak ketiga, kecemburuan, ekonomi, sihir, saya berperan aktif di situ. Ritualnya sendiri apa yang perlu disiapin? Kalau ritual tergantung jarak, nama, karakter, problemnya. Oh berarti banyak faktornya ya? Iya. Nggak semua orang pukul rata begitu semua gitu? Tidak. Terus ada pernah denger nih, ada ritual yang harus, mohon maaf ya, maksudnya pakai celana dalam target lah atau darah si target. Apa harus ada begitunya di Kidemang ya? Kalau saya pribadi sih enggak sih Bang, enggak terlalu serumit itu. Nggak terlalu serumit itu juga. Karena itu ada sebuah objek, tergantung visualnya. Iya. Kita di Banten itu disebut, saya kan asli Gantarawang Bang ya, Banten Rangkas Bitung. Dan Gantarawang ini memiliki daya tarik magic yang orang mungkin sudah tahu lah. Iya, Di wilayah Banten. udah terkenal lah ya maksudnya. Dan tidak perlu menggunakan seperti tadi objek celana dalam inilah, itu sebuah apa ya, kategori dari dulu sampai sekarang gitu katanya.
Dan saya pribadi tidak menggunakan itu. Versi saya pribadi lebih ke arah siapa namanya dan foto itu aja. Simple itu juga ya. Kan tadi bisnis lah. Kembali kepada apa yang dikasih. Tapi Ki, prosesnya berapa lama kalau boleh tahu? Dari hari naas. Contoh, saya punya klien dan klien saya ini sudah hilang komunikasi dengan si A dan si B. Yang datang ke saya itu si A dan si B ini saya melihat sudah 3 bulan tidak komunikasi atau dihancurkan oleh pihak ketiga. Saya akan melihat treble-nya sejauh mana. Nomor di blok, oke, sudah hilang jejak dan pengen dibuat gila supaya balik lagi. Saya akan kerjakan itu di hari naasnya. Hari naasnya hari malam Rabu, contoh nih. Malam yang pertama saya kerjakan. Yang kedua dia akan merasakan sakit. Orang sakit itu adalah orang yang butuh kasih sayang, butuh bucin. Dia akan mengingat flashback ke belakang. Dulu dia sama siapa, diberikan makanan, dimanja oleh pasangannya. Ini sakit-sakit fisik nih? Iya. Oh, bukan sakit hati gitu maksudnya? Bukan. Oh. Saya lumpuhkan dulu. Karena orang yang sakit itu orang yang paling mudah sekali. Orang lemah. Down ya, pikirannya jadi overthinking segala Iya, macam mungkin. terus dia ya. pasti kepikiran kan. Lalu itu untuk mempermudah saya untuk masuk ke dimensinya dia. Gitu. Oke. Akan saya tekan otaknya itu, pemikirannya itu untuk mengingat nama si A. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari mulai dia bergejolak. Sudah tidak kuat saya menahannya. Seperti itu. Oke. Itu dari sisi si pasien mau menargetkan seseorang. Kalau di pasien yang sudah terkena misalnya, ini yang datang ke Ki Demang nih, yang saya yang terkena pelet nih Ki, bisa disembuhkan? Bisa. Ada juga medianya. Seperti apa Ki? Kalau Adalah. tidak bisa ya di sini ya berarti. Enggak, ini soalnya racikan saya pribadi. Hmm, Saya tidak menggunakan kultur yang sudah ada di beberapa tayangan ataupun kayak translate, enggak. yang sudah ada banyak gitulah intinya. Iya, saya adalah orang Leweng. Mm-mm. Saya adalah dari orang kampung. Oke. Saya mempunyai metode ini dari orang tua sepuh. Apa artinya jampe, apa artinya rampe gitu. Dan itu itu semua saya bungkus dengan metode alam. Sakti nih berarti. Ki Demang boleh tahu nggak ilmu pelet yang paling ekstrim itu apa menurut Ki Demang? Ada. Saya pernah memberikan tayangan dan tayangan itu juga itu yang menurut saya paling ekstrim. Apa tuh Ki? Saya menggunakan kain pocong yang sudah disemayamkan, kain kafan seseorang, dan kain kafan ini adalah kain perawan yang meninggal kecelakaan. Kain ya, bukan talinya doang gitu. Kainnya, kita ambil kainnya. Kalau mau gila di spiritual bang, jangan tanggung-tanggung kan begitu. Gitu. Ini dulu ya maksudnya bisa Dulu. dibilang. Terus apa yang terjadi Ki? Saya ambil kain kafannya, saya ambil airnya. Air mawar itu kan suka ada. Ya, air mawar, kain kapan. Terus saya ambil kultur alamnya, beberapa kultur alam. Dan saya ada santet namanya santet pelet merpati. Namanya nggak serem tapi ternyata ekstrim. Ekstrim. Se-ekstrim apa mau? Wah itu kalau dihitung jam bang, Cepet banget ya. cepet. Cuman kan bahannya yang ya susah. Bang mau gali kubur tiap malam. Gitu. Oh gitu. Itu gila itu bang. Iya. Tapi dengan melakukan itu biasanya kan yang punya kafannya menghantui atau gimana? Wah itu udah nggak aneh kalau pribadi saya. Sesuatu yang gaib itu bagi saya ya kamu, saya. Saya tidak mau di atas kamu. Saya pengen di atas kamu. Saya nggak mau di bawah kamu gitu. Begitu aja. Iya. Ya gimana gitu. Kalau orang Sunda kan menyebutnya hirup eker pae bakal. Gitu. Tidak ada argumen atau apapun gitu. Tapi boleh tahu nggak sih Ki, maksudnya Ki Demang ini menjalani spiritual itu sedari kapan gitu? Dari umur berapa gitu? Kalau di pakamnya itu di tahun 2000 setelah rumah tangga ya. Oh berarti setelah rumah tangga nih? Iya. Sebelum-sebelumnya tidak tertarik atau gimana?
Saya sebelumnya tertarik di spiritual, cuman saya sukanya di keheningan, di tempat-tempat yang sepi. Dulu waktu pesantren di Mamang, saya punya uang. Jadi gini, saya punya keluarga besar dari bapak dan ibu. Kalau bapak ini seorang banyak ulama, kalau ibu beda. Kalau ibu di versinya itu versi ya seperti inilah gitu. Nah, akhirnya saya di waktu usia 8 tahun saya diambil oleh nenek dan diurus sama nenek. Lulus SD saya pesantren. Di situ mulai. Di situ mulai. Tinggal di rumah nenek itu udah mulai. Saya itu kayak semacam berinteraksi dengan mereka. Saya punya teman Bang 3. Dari kecil sampai sekarang. Oh, ini gaib ya? Iya. Saya punya teman 3 dan teman saya ini dulu saya usia 8 tahun segitu dan sekarang usia saya udah menyampai hampir 40 masih gitu aja. Ikut kemana-mana? Siapanya? Temennya? Ikut aja. Ikut. Itu kejadian itu setelah saya pulang sekolah. Ini berarti kecil ya? Masih kecil nih. Berarti ini kejadian spiritual pertama bisa dibilang gitu? Iya. Seperti apa Ki? Boleh ceritain gak sedikit? Saya mengalami itu kayak orang gak ada yang sayang sama saya, Bang. Saya sakit nih. Sakit gigi lah, panas lah. Ketika saya melihat ke atas itu kayak banyak cilok, Bang. Cilok digini-gini nih kayak sama anak kecil. Oh, udah demam tinggi nih kayaknya berarti ya? Iya, gini-gini terus. Wah, takut lari saya. Takut lari saya ke ibu saya, ke bapak saya. Bapak saya udah nyerah. Karena sakitnya ini nggak kunjung sembuh gitu. Saya bilang ada ini, nggak ada yang percaya gitu. Saya mengatakan apa yang saya lihat. Saya mengatakan karena saya takut. Semakin hari semakin takut saya. Pada akhirnya di satu momen saya sekolah, ketika pulang sekolah, karena dulu itu sekolah itu kan ada satu kelas itu ada dua pelajaran ya. Iya. Kelas 1, kelas 2. Saya pulang setengah 10. Pulang ke rumah dan saya melihat kayak kakak saya, sini gitu, sini. Ya ikut aja saya jalan. Saya jalan itu Bang jam 10 pagi, Mas. Gini doang nih. Ini rumah nih. Gini. Nah di belakang rumah saya itu ada pohon mangga. Oke, muterin lah ya. Dan itu nggak sampai 1 jam. Ya paling 5 menit paling. Iya. Oke. Nah di sini ada pohon mangga ini ada teman-teman, ada kakak saya ada teman dan teman saya ini siapa? Adalah nama 3. Nanti saya kasih tahu namanya. Nggak di sini. Oke. Karena sensitif. Dia ngomong gini-gini. Oh, baru 10 menit 15 menit saya dipanggil. Suruh pulang katanya. Bang percaya? Sampai rumah maghrib. Sampai rumah maghrib. Iya. Secara logika saya jalan begini paling setengah jam. Itu pun lari. Paling jauh, paling lama gitu. Iya. Itu pun lari. Saya main cuma 15 menit. Cuma lempar-lempar mangga. Dan saya pulang ke rumah maghrib. Berarti ada perbedaan waktu di situ ya? Iya. Berarti bisa dibilang Ki Demang tuh 4 dimensi bisa dibilang kali. Iya. Dan itu kejadian hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Setiap hari. Berarti kalau tengah hari bolong orang tua Ki Demang nyari Ki Demang nggak ada nih. Awalnya saya diomelin. Dari mana gini, gitu? Siapa mana gitu. Lain HS lainan. Hah? Pan di belakang sama Iwan. Kakak saya itu namanya Iwan. Ada lagi bawa air. Hah? Saya bilang gitu. Gak percaya kan? Saya diomelin lagi. Bang, itu tiap hari kejadian. Pada akhirnya orang tua capek, manggil lah orang-orang pelaku spiritual juga gitu ke rumah. Ini Ki Demang belum sadar nih ya maksudnya? Belum. Oh, teman biasa aja sadar gitu ya. Teman biasa. Apa yang terjadi tuh maksudnya dipanggil? Kalau saya sakit dia nemenin Bang. Nemenin, hayu ulin. Pengennya main aja Bang. Tapi kadang beringas. Beringasnya gimana Ki? Dia kayak awalnya badan nih Bang nih, lama-lama kayak kerbau. Kayak kerbau. Oh, kalau marah gitu. Dan itulah sensitifnya ketika disebut nama. Gitu. Dia nggak mau. Oke. Ada makanannya. Harus ada makan. Berarti Ki Demang nih ngasih makan nih? Asya. Makanan apa Ki? Udang. Oh berarti ya kayak layaknya orang ya. Maksudnya hobinya apa ya itu aja udah gitu. Karena udang itu bau amis kan. Udang taruh di belakang rumah. Tapi nggak dimakan udangnya cuman gitu. Oke Ki, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ki Demang pernah gagal nggak melakukan ritual pelet kalau bisa? Pernah.
Saya alamin pernah dulu. Karena apa faktornya kalau boleh tahu? Karena dulu kan pengetahuannya nggak begitu banyak ya bang ya. Satu sisi saya juga nggak dikasih tahu nih bahwa saya ini dari mana asal muasalnya. Karena dulu saya juga kurang rumpah rampenya dan saya tidak berani untuk berial ekstrim gitu. Tapi setelah kesini-sini ya alhamdulillah saya sudah tahu duluan sebelum itu diritualkan gitu. Oke. Berarti dulu kayak learning by doing lah ya intinya. Ya 2015-16 lah. Tapi kalau misalnya ada target yang punya ilmu misalnya. Misalnya target ini punya ilmu kebatinan entah dari keturunannya atau apa. Bisa ditembus nggak Ki kira-kira? Tidak masalah. Mau dia sekuat baja pun tidak masalah bagi saya. Kenapa begitu Ki? Tadi saya bilang sekarang begini, kalau mau gila jangan setengah-setengah. Saya sebagai pelaku, kamu sebagai pelajar. Saya sebagai pengajar, kamu sebagai gitu bang. Nah Ki, ilmu pelet kan ada yang berbentuk benda atau minyak nih kalau kita lihat-lihat ya. Ini jasa jual belinya juga ada nih. Oke. Kalau misalnya menurut Ki Demang sendiri gimana seperti itu? Ya, benda apapun yang ada di kita, yang kita buat ataupun dari alam, itu adalah sebuah objek yang dihasilkan oleh manusia. Saya sebagai pemangku spiritual, saya hanya memberikan sebuah energi. Energi waktu. Kita ini kan secara abstrak ini mempunyai 3 dimensi. Namanya saya sebut alam Sindem Layon. Oke. Alam Sindem Layon ini yang bertepatan tanggal, jam itu bermain. Ada para alim ulama, para habaib, orang tua terdahulu mengatakan, bahkan sampai sekarang, berdoalah kalian di jam sepertiga malam. Oke? Tahajud lah ya. Bebas. Apapun itu doanya. Oke. Non muslim, muslim, bebas. Oke? Kenapa? Ternyata saya melihat ketika saya mengheningkan cipta di malam hari, ternyata ada versi yang berbeda. Mengeningkan cipta. Ya, kita melotot kayak ya udah gini aja kita di tempat yang alam terbuka nih. Ternyata alam yang paling indah, yang paling bagus auranya itu adalah di jam 12.45 sampai jam 5:30 pagi. Oh gitu Ki. Ya. Wah, ini pengetahuan baru nih berarti. Bang, kita mau ngomong apa? Pesan yang kita sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, lalu kita lontarkan melalui vibrasi suara, lalu kita pusatkan kepada Sang Pencipta. Saya yakin bang, ini bukan dengan halu atau bukan sebuah jaminan pasti berhasil, pasti sampai. Entah sekarang, entah besok. 3 hari, per 3 hari. Tapi bisa dibilang berarti Ki Demang ini juga selain pakai ilmu palakia tadi, intinya juga ada sesuatu yang harus diminta sama yang Maha Kuasa. Jelas. Tetap seperti itu ya. Iya. Ya benar berarti. Saya melihat dia akan cerai. Ya Allah, ya Rasulullah, ya saya Sayyidina saya Mati Tuhan Abdul Qadir wali Allah. Abdi nyuhunkeun karma barokah sama Gusti kalawan nyata. Dedekeun nya anak kadrina Emad binti Emad misalkeun. Wasuma itu hafil jasadi Dewi binti Asman. Tetap tadi saya minta wasilah sababiyah harus kan? Harus ya. Iya. Ini bukan sebuah teori, tapi ini adalah sebuah metode pengalaman yang saya alami. Metode yang sudah berulang-ulang dicoba dan berhasil ya gitu. Yap. Boleh tahu nggak Ki? Apakah maharnya buat Ki Demang ini besar nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Ya. Gimana Ki? Kalau mahar, karena metode ini sangat saya mendapatkan metode ini bang mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, ekonomi. Dan bukan waktu yang singkat. Saya rela meninggalkan keluarga, saya rela meninggalkan tempat keramaian, saya rela tinggal di hutan sendirian, saya rela berpuasa berhari-hari tanpa makan, hanya untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang mana saya ini sampai mau kemana arah dan tujuannya. Otomatis ketika ada orang mengatakan berapa maharnya, tidak mungkin Anda mampu bayar. Ini hanya sebuah syarat aja. Siapa nama kamu, siapa nama pasangan kamu, nanti saya ambil syaratnya. Contoh, paling 27J, 30J. Saya tidak ada di bawah 5J, tidak ada. Karena itulah. Iya, ada harga yang harus syarat lah yang dibayar ya Ki ya. Ki
Ki Demang termasuk pakar spiritual yang menggunakan media yang mudah ditemukan atau enggak berarti hitungannya? Gimana tadi? Mohon maaf. Maksudnya kan kalau misalnya ritual-ritual yang kebanyakan pakar spiritual itu kan kayak harus nyari ini, harus nyari Oh itu. enggak, saya mudah. Berarti mudah ya ditemukan ya. Karena kan di luar sono nggak bisa dimungkiri tuh pakar spiritual apa aneh-aneh kadang Ya, syaratnya gitu. itu versi mereka. Tapi ya Ki Demang beda lah ya. Ya, Oke Ki Demang, untuk terakhir kali nih ada nggak pesan-pesan buat sobat kumis di rumah kira-kira seputar ilmu palakia atau pelet ini sendiri, atau yang bisa pengetahuan untuk pengetahuan sobat kumis di rumah. ya ilmu palakia ini saya pelajari untuk semua kalangan. Saya tidak berbicara ras, saya tidak berbicara golongan. Siapapun orang yang mau dan ingin bersilaturahmi dengan Ki Demang, ingin tahu keberadaan dan ingin tahu sejauh mana tentang sebuah penghasilan, boleh berkomunikasi dengan Ki Demang menggunakan ilmu falakia. Ilmu falakia ini insya Allah positif kalau kita menggunakan positifnya, agar kita terjaga dari hal sesuatu yang negatif dan selalu semangat untuk membangun sebuah dinasti kehidupan masa depan. Oke, baik, demikianlah obrolan kita dengan Ki Demang. Semoga ada pengetahuan dan pelajaran bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Ki Demang, terima kasih udah mampir ke Kumis. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan bisa mampir lagi kapan-kapan. Seru ngobrol sama Ki Demang nih.